6.000 ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan atau organisasi terhadap keputusan, terhadap dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat gitu ya. Jadi yang di underline-nya atau yang kita harus ingat adalah impact atau dampak dari keputusan organisasi tersebut, organisasi atau perusahaan, keputusan dan aktivitas. Jadi segala aktivitas dan keputusan apa yang ada dari perusahaan itu pasti akan berdampak pada ataupun masyarakat seperti itu ya. Nah, yang menarik ini nih, saya dapat definisi juga dari pemerintah Kanada tadi, di mana definisi dari CSR menurut mereka adalah usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam nilai budaya, terus pengambilan keputusan strategi dan operasi perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat jadi perusahaan yang menjalankan CSR itu sama saja sudah kita beranggapan perusahaan tersebut sudah menjalankan atau sudah mempraktekkan etika bisnis yang baik gitu ya. Jadi manifestasi etika bisnis adalah ketika perusahaan tersebut atau organisasi tersebut telah menjalankan atau melaksanakan program CSR seperti itu. Walaupun kalau kita ketahui CSR sendiri atau tanggung jawab sosial perusahaan sendiri itu sudah diatur ya, ada landasan hukumnya untuk di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa undang-undang yang sudah mengatur itu dan menjadi wajib gitu ya. Jadi tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan gitu ya. Gitu ya. Nah, next. Nah, kalau kita ngomongin CSR pasti kita ngomongin triple bottom line. Itu 3P. Triple bottom line. Nah, di sini saya menggambarkan triple bottom line itu seperti rumah gitu ya, di mana rumah itu visi dari rumah itu atau organisasi itu adalah corporate sustainability atau keberlanjutan atau keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, keberlangsungan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu ditopang oleh program CSR. Di mana program CSR itu terdiri dari profit, planet, dan people. Ini mungkin semuanya sudah tahu juga gitu ya, bahwasannya ketika kita ngomongin tanggung jawab sosial perusahaan, kita tidak melulu ngomongin profit gitu ya. Tidak melulu ngomongin planet, tidak atau bumi atau lingkungan gitu ya. Tidak melulu juga kita ngomongin profit dan tidak melulu juga kita ngomongin people-nya gitu. Semuanya harus balance gitu. Bagaimana ketika kita berbicara soal CSR itu hanya berdiri pada berlangsung atau kepada empowerment people-nya saja, tetapi kita tidak bisa berpikir bahwasannya tidak ada income atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Artinya apa? Artinya ya perusahaan tersebut tidak bisa jalan, tidak bisa membayar upah, tidak bisa tidak bisa membayar upah karyawan dan tidak bisa menjalankan operasional perusahaan tersebut. Jadi triple P ini adalah seperti rumah, jadi memang harus balance antara satu tiang dengan tiang yang lain. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Dia akan goyah gitu ya rumah tersebut. Nah, ketika goyah, keberlangsungan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu bisa ambruk gitu ya, bisa jatuh, bisa roboh dan sebagainya. Ini kaitannya CSR dengan triple bottom line. Ini pasti mahasiswa sudah tahu lah pasti nih. Oke, next. Nah, ini dia nih, pandemi COVID-19 itu fact-nya atau faktanya adalah bencana global yang mengakibatkan 215 negara itu terdampak gitu ya, mengancam jiwa dan kesehatan manusia, meluluhlantakkan perekonomian global. Nah, bahkan di sini ada antitesis dari globalisasi. Di pandemi ini luar biasa gitu ya. Yang dulu kita menjunjung tinggi globalisasi, era keterbukaan, semua connectivity akhirnya berubah jadi dari mobilitas menjadi konektivitas satu arah gitu ya, ke arah isolasi gitu. Terus pemutusan hubungan dan karantina itu luar biasa banget tuh dampak dari pandemi gini. Yang terus ada namanya revolusi senyap di mana dekapitalisme ke arah peran negara. Jadi semua di masa pandemi ini berubah gitu ya. Arah pembangunan berubah, semua berubah. Oleh karena itu dibutuhkan peran negara atau intervensi negara di saat seperti ini. Jadi sikap kepemimpinan dan peran negara sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Itu fact-nya.
Nah, ini kurang lebih ya, tadi saya baru update ini situasi COVID di Indonesia. Cepat saja, nah ini dampak COVID. Nah, ketika kita ngomongin COVID pasti ada dampaknya. Luar biasa banget, pertumbuhan ekonomi 0,3%, terus kehilangan pekerjaan 2 sampai itu 5 sampai 5,2 juta orang, terus ada angka pengangguran yang naik 7 sampai 7,5%, angka kemiskinan naik juga, menimbulkan kesenjangan. Nah, ini yang paling penting juga nih, adanya banyak muncul misinformasi dan over information di COVID-19 ini. Nah, ini yang penting. Nah, ini saya mau jelaskan di sini. Nah, ini adalah salah satu instrumen dari Proper Kementerian Lingkungan Hidup jika menilai program dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Nah, Proper itu apa sih? Proper itu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam menilai program tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Nah, di sini saya mengambil instrumennya. Jadi ada instrumen pemberdayaan masyarakat dalam COVID-19 ya. Bagaimana dia melihat keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan di masa pandemi itu ditentukan dari item-item ini atau instrumen ini. Kita bisa lihat dari yang pertama itu sensitivitas dan responsif terhadap bencana, di mana ada terlibat dalam tahapan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana. Nah, jadi program CSR itu hendaknya terlibat ya dalam dinilai keterlibatannya dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Seperti apa sih? Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Yang kedua, jangkauan program bantuan perusahaan yang bersifat skala lokal, daerah, nasional, atau internasional. Terus ada model kemitraan, ada misalnya kemitraan atau berpartner dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, terus masyarakat pemerintah dengan perusahaan lain, kayak gitu ya. Lalu ada perbaikan menerus nih. Perbaikan menerus ini apa sih maksudnya? Nah, di dalam teori tanggung jawab sosial perusahaan, ketika kita membuat sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan, itu yang dibutuhkan adalah analisis resiko atau social mapping. Kita memapping atau memetakan masalah dulu. Skala prioritas mana yang akan kita buat, prioritas mana yang akan kita dahulukan untuk dijadikan sebuah program utama CSR. Nah, ngomongin social mapping, salah satu kewajiban semua perusahaan di masa pandemi ini adalah dengan mereorientasi atau mengulang atau berpikir ulang, berembuk ulang untuk apa yang didahulukan dijadikan program CSR-nya gitu ya. Jadi nggak bisa program CSR yang dulu sebelum pandemi itu dipakai di pandemi ini, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menjadikan bagan ini untuk menilai program tanggung jawab sosial perusahaan dimanapun gitu ya, bisa melihat dari mana. Oh, dia udah terlibat belum perusahaan tersebut, masuk klasifikasi mana seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh gitu ya, yang sebenarnya ini contoh-contoh program, bisa kita sebut program pengembangan masyarakat kayak gitu, yang bisa diambil atau yang bisa dicontoh dari sikap masyarakat gitu, untuk dijadikan sebuah program CSR di banyak perusahaan. Ini ada 3 yang saya ambil, ada cantelan berkah desa, datar, sumbang bantu warga di tengah pandemi. Kalian teman-teman pasti tahu lah ya, jadi ada gerakan cantelin bahan-bahan baku, sayur mayur gitu ya, yang ditaruh di pagar-pagar gitu untuk silakan mengambil gitu, silakan mengambil. Nah, itu juga itu salah satu bentuk pengembangan masyarakat, bisa dijadikan program pengembangan masyarakat gitu ya. Yang kedua ada menjaga ketahanan pangan pada masa pandemi dengan urban farming, itu juga bisa. Terus banyaknya sayuran di lorong jalan bawah sasaran didorong menjadi ekowisata. Nah, ini beberapa aktivitas masyarakat yang muncul secara spontanitas gitu ya, secara spontanitas, yang dimana spirit ini bisa diambil oleh atau dilihat atau dicontoh oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan untuk didampingi atau dijadikan program CSR di perusahaan tersebut gitu. Ini mungkin terlihat kayak sepele, tetapi ini sangat fundamental banget, menyentuh langsung ke lapisan masyarakat gitu ya. Nah, lalu kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya adalah ada peluang bagi program CSR apa aja. Nah, misalnya penanggulangan yang efektif itu adalah di mana program CSR itu melakukan pendekatan komunitas, based on community.
Kayak gitu. Kenapa? Karena ngomongin COVID pasti ngomongin langsung ke masyarakat langsung gitu ya, ke komunitas yang ada kayak gitu. Jadi ketika membuat program CSR hendaknya memang kita melakukan engagement dengan community. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus menjadi objek dan subjek saja, objek dan subjek. Jadi tidak hanya menjadi objek, tetapi juga dijadikan subjek seperti itu. Diajak berpartisipasi di dalam proses pembuatan program tersebut. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan stakeholder secara holistik. Nah, di dalam proses pandemi ini kita tidak bisa lagi individualis gitu ya, tidak bisa menyelesaikan masalah COVID ini, membuat program CSR pun tidak bisa hanya perusahaannya sendiri gitu. Misalnya contoh PDAM, misalnya PDAM mau membuat program CSR itu pede banget sendiri. Wah, ini aku bisa lah gitu. Ternyata menurut survei pada saat ini tuh tidak bisa yang seperti itu. Membuat program CSR apalagi itu harus melibatkan semua stakeholders yang secara holistik atau secara keseluruhan. Diajak rembuk, kira-kira seperti apa. Karena ide atau program yang bagus itu akan muncul didasarkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau stakeholders seperti itu. Yang terakhir adalah co-creation, innovation, pengembangan program CSR yang berorientasi membangun kesadaran dan perilaku kesehatan di pandemi. Jadi harus ada tadi ya setelah kolaborasi, nah kolaborasi mengembangkan program CSR kayak gitu. Bisa aja tadi memanfaatkan lorong dijadikan itu juga ya, dijadikan tempat sayur itu bercocok tanam. Salah itu Mbak Desi, saya rasa terima kasih. Sektor. Terima kasih Pak Hari Akbar atas pemaparan materi yang menambah wawasan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan baik kepada Pak Hari Akbar atau Pak Dwi. Untuk sesi tanya jawab disilahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo teman-teman. Tentang materi yang sudah dipaparkan tentang CSR ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Untungnya mata kuliah CSR udah lewat ya. Teman-teman ini. Ayo monggo teman-teman. Iya. Ini monggo silakan teman-teman. Iya, monggo teman-teman silakan bertanya ini mumpung ada Pak Dwi ini. Mumpung ada Pak Dwi ini luar biasa ini bisa digali ini. Ayo, monggo, seru silakan. Loh ini. Silakan monggo. Apa yang ada di kita insya Allah kita sampaikan. Nah, monggo tuh. Ini monggo. Jarang-jarang ini mencermati jarang. Monggo. Kesempatan emas teman-teman. Iya, monggo silakan aja. Mungkin Pak Dwi, saya izin bertanya ya Pak Dwi ya, ini ke Pak Dwi, biar memancing teman-teman nih. Ya, Hari. Oke Pak Dwi, ini andai kata tidak ada undang-undang terkait dengan CSR ya, yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan program tanggung jawab sosial. Nah, menurut Pak Dwi, kira-kira PDAM Sleman itu tetap melaksanakan CSR tersebut apa tidak? Terus seberapa penting seberapa penting CSR itu bagi Pak Dwi sendiri gitu ya, sebagai direktur utama itu seberapa penting? Karena biasanya gini Pak Dwi, biasanya itu kan ngomongin CSR itu kan pasti ada anggaran ya, ada anggaran. Nah itu tuh biasanya tuh konfliknya di situ. Nah jadi kira-kira seperti apa Pak Dwi? Terima kasih Pak Dwi. Oke,
Makasih Pak Ari. Jadi dua pertanyaan yang sangat bagus yang berkaitan dengan ketika tidak ada undang-undang apakah melaksanakan CSR, dan kedua kira-kira apa sih yang kalau nggak dilaksanakan. Saya ingin menggarisbawahi dulu. Saya sangat setuju dan sepakat apa yang disampaikan Pak Ari. Di dalam CSR itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada kolaborasi. Itu pasti Pak, ini saya setuju sekali, mungkin adik-adik ini digarisbawahi, karena kami juga sama, cuman kita tadi tak sampaikan kondisi kita waktu memberikan. Jadi kemudian di Sleman kami juga selaku pengurus TCSP, jadi kita ada forum, jadi itu ada PMD, ada hotel, ada macam-macam, kita jadi satu yang namanya forum TCSP. Nah ini pas banget seperti yang disampaikan Pak Ari ini, karena satu hal yang sangat penting, ada kolaborasi, kalau enggak mungkin, PDM jalan sendiri enggak mungkin. Dan ini menjadi garis bawah bagi adik-adik, harus seperti itu, setuju sekali. Dan yang kedua tadi, saya juga sangat sepakat, harus ada inovasi dan kreasi yang lebih itu ya. Lah katanya dengan undang-undang Pak Ari, kami PDM Sleman, ada undang-undang atau tidak ada undang-undang, kami melaksanakan CSR. Nah, kenapa seperti itu? Kita harus menyadari bahwa kita di dalam perusahaan, di dalam institusi itu tidak bisa berjalan tanpa stakeholder yang lain. Stakeholder itu macam-macam lah. Stakeholder eksternal kita ada DPR, ada ada pemerintah daerah, ada masyarakat, gitu kan? Ada mungkin juga dunia usaha atau supplier dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak melaksanakan CSR, kita nanti pasti akan kesulitan dalam rangka komunikasi untuk mengembangkan. Nah, jadi CSR sangat penting bagi kami. Jadi kami sudah melaksanakan sebetulnya CSR itu tahun 2015 sudah mulai. Nah, memang betul. Jadi CSR waktu itu kami masih fokus pada TJSP yang tadi sampaikan, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi yang kena dampak kami, satu contoh, kami menggunakan air baku walaupun yang bangun bukan kita. Di sekitar air baku pasti kita akan memberikan CSR. Karena itu dampak dari kebijakan. Walaupun sekali lagi yang membangun adalah pemerintah, karena PDM sebenarnya hanya melaksanakan, tapi nama itu kita tetap membantu. Yang kedua yang kita lakukan, walaupun tidak ada undang-undang, kami tetap melaksanakan. Karena apa? Ternyata CSR itu akan menambah suatu nilai atau value bagi kita. Satu contoh, ketika kita membantu pada masyarakat untuk membuat sumur resapan ya, sebetulnya bagi kami ini secara langsung tidak mempengaruhi pada perusahaan, pengembangan perusahaan, tapi secara tidak langsung masyarakat sadar dia akan memanfaatkan air kembali lagi dan bisa digunakan lagi. Demikian juga kondisi lingkungan akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kondisi lebih baik, jangka panjangnya mungkin air tetap terjaga kelestarian dan sebagainya. Ini saya kira apa yang disampaikan Pak Ari tepat sekali, secara teori memang harus seperti itu. Dan hal yang sangat penting Pak Ari, memang kami berkomitmen, CSR kami sebenarnya kita bagi dua. Jadi CSR yang menyentuh kepada masyarakat umum tanpa tanpa berpengaruh terhadap perusahaan, tapi juga ada CSR yang menyentuh kepada masyarakat tertentu yang itu berpengaruh terhadap perusahaan. Dua hal itu pasti kita lakukan. Nah, kalau dua-duanya dilakukan, terjadi sinergi. Bukan berarti kami membantu masyarakat yang berpengaruh langsung itu pasti nanti akan menambah nilai kita, itu belum tentu. Harus ada sinergi dengan masyarakat umum. Jadi yang kita lakukan, maka salah satu contoh masyarakat umum yang kita bantu sekarang adalah kami memberikan jaminan, perlindungan jaminan tenaga kerja rentan sebanyak 2.500 untuk masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini sudah kita laksanakan, kita bayarkan. Tapi kita membantu masyarakat yang daerah atau lokasinya itu juga berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi itu Mas Ari yang kita lakukan. Jadi kami tetap berkomitmen, ada undang-undang atau tidak, kita laksanakan. Karena ini bagian yang tak terpisahkan, kita bersama-sama stakeholder untuk membangun suatu institusi dan perusahaan, dan inilah
sinergi yang harus kita pertahankan. Itu saya kira Pak Ari. Siap, makasih Pak Dwi, luar biasa PDAM, mantap. Oke, makasih ya. Monggo teman-teman mahasiswa. Silakan, kalau ada adik yang mau tanya, monggo. Mumpung ada kesempatan. Ada Pak Ari ini yang pakarnya juga ini. Saya sepakat itu sangat bagus sekali itu Pak Ari. Makasih Pak Dwi. Ya. Saya teman-teman dapat door prize dari Unisa loh ini pertanyaannya. Ya, teman-teman jangan sampai Pak Akbar aja yang dapat door prize-nya. Mbak moderator, itu ada pertanyaan di Oh chat. iya, ini ada pertanyaan dari Bila lewat chat. Saya bacakan aja. Ini ada pertanyaan dari Dila, mau bertanya mengenai CSR di masa pandemi ini kan kata Pak Akbar dan Pak Dwi kan kita harus membangun kerjasama dengan stakeholder karena perusahaan tidak bisa bekerja sendiri di masa pandemi. Yang mau saya tanyakan, apakah bekerja sama dengan stakeholder dan kerja sosial yang saat ini gencar dilakukan adalah bentuk dari menaikkan reputasi dan memperbaiki persepsi masyarakat di masa pandemi ini terhadap perusahaan? Boleh dijawab mungkin Pak Hari atau Pak Dwi, silahkan monggo. Oke, makasih Mbak Hanif ya, kalau nggak salah. Jadi gini, memang Mbak Bila. Mbak Bila ya. Jadi gini, tujuan kita pertama memberikan CSR sebetulnya bukan pada menaikkan reputasi atau menaikkan ya bahasa kita performance, bukan ya. Tapi ada yang lebih kita utamakan, yaitu bahwa kita bisa menjalin hubungan sosial, komunikasi sosial dengan siapapun yang kita berikan CSR. Nah, dari hubungan komunikasi yang terbangun menjadi baik itulah sebetulnya yang kita harapkan. Karena dari dalam teori kita, itu mungkin sama dengan Pak Ari juga, salah satu yang bikin kita berhasil adalah komunikasi. Komunikasi di dalam perusahaan institusi apapun menjadi panglima. Jadi ketika kita tidak bisa berkomunikasi, hanya ada niatan, ada anggaran, tapi tidak bisa kita implementasikan, yang akhirnya bisa mengembalikan informasi kepada kita, ya kita akan susah. Maka sebetulnya yang lebih penting bahwa kita memberikan CSR adalah itu tadi, kita sebetulnya membangun komunikasi yang nanti kita saling bisa bersinergi. Tapi kami tidak menutup kemungkinan juga itu juga berdampak pada reputasi dan performa perusahaan dalam kita bersosial atau mempunyai stakeholder dengan masyarakat. Itu saya kira yang ada di kita ya. Kalau mungkin ada yang lebih pas, mungkin Pak Ari, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, izin membantu menjawab Dila, pertanyaan Dila. Pertanyaan bagus ya, monggo teman-teman bertanya ya yang lain. Nah, Dila bertanya apakah CSR atau kita menjalin kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat itu salah satunya untuk mendapatkan citra yang baik gitu ya, reputasi yang nanti bermuara pada reputasi yang baik gitu. Nah, kalau saya jawabannya kita persepsi apa citra itu di ranah hilir gitu ya, di ranah hilir. Nah, CSR ini di ranah hulu. Jadi apa yang dilakukan CSR memang nanti akan berdampak pada persepsi yang ditimbulkan masyarakat, tetapi itu bonus. Kayak gitu, itu tuh bonus. Itu tuh reward bagi kita yang benar-benar menjalankan. Tetapi kembali lagi ke makna CSR sendiri, itu adalah komitmen atau tanggung jawab dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut di dalam di dalam mereka melaksanakan sebuah operasional gitu ya. Jadi ada dampak, pasti ada dampak lah, setiap perusahaan itu pasti ada dampak. Nah, dampak itu dinetralisir atau dinetralisir lah dengan program CSR seperti itu. Jadi kalau ada persepsi iya, tetapi itu dihilir. Jadi yang harus dilakukan adalah lakukan dulu buat program CSR yang benar dulu, berkolaborasi dulu, yang bersungguh-sungguh, jaring
aspirasi stakeholders kita itu seperti apa, yang benar-benar dia butuh itu apa, lalu kita akomodir. Nah, setelah akomodir, insya Allah memang pasti akan mendapatkan feedback yang baik, kayak seperti itu. Jangan salah juga ya, banyak pengalaman, banyak perusahaan itu yang mengakomodir banyak keinginan dari masyarakat, atau enggak hanya masyarakat lah, dari stakeholders, tetapi ternyata tidak tepat sasaran. Nah, yang berujung apa? Yang berujung malah persepsi yang buruk, kayak gitu. Jadi memang dari awal memfilter atau memilah-milah ide-ide atau gagasan yang muncul dari stakeholders itu juga penting. Itu yang di ranah hulu tadi. Begitu Mbak Moderator, semoga menjawab. Monggo Mbak Devi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi dan Pak Akbar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin? Sebelum Pak Dwi ada acara lagi, ini jam 1. Nah, ini ada lagi. Dari Novi, mungkin ini terakhir ya. Assalamualaikum, saya Novi izin bertanya, faktor apa saja yang mendorong suatu perusahaan dalam melaksanaan CSR, dan perusahaan seperti apa yang wajib melaksanakan program CSR? Monggo Pak. Pemateri 1 dan 2 Pak Akbar, Pak Dwi. Oke, mungkin saya dulu Pak Ari ya. Monggo Pak Dwi. Faktor yang mendorong CSR itu sesuai yang kita terapkan di kita ya. Nanti mungkin secara teori Pak Ari yang lebih tahu kan. Yang pertama memang kenapa kita menerapkan CSR, faktor yang pertama adalah pasti orang jangka panjang itu akan mencari feedback-nya, kembalinya. Pasti itu. Jadi ketika orang memberikan CSR, pasti ada harapan untuk bisa mengembalikan dalam bentuk apapun. Artinya memang dalam bentuk kepercayaan masyarakat pada kita. Termasuk tadi yang kedua tadi yang diantaranya mengembalikan citra, kalau itu citranya kurang bagus ya dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting bagi kita, faktor yang mendorong kita melakukan CSR yang pertama adalah berkaitan dengan kita, perusahaan PDM itu adalah walaupun fungsi perusahaan tapi ada fungsi sosial. Ini kan kami melayani masyarakat itu tidak boleh diskriminatif. Dari itu aja sebetulnya kita sudah banyak hal yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan perusahaan, betul-betul perusahaan memang kita ada dilematis. Tapi itu kan bukan menjadikan suatu kendala, harus kita balancing. Maka salah satu yang kita laksanakan dalam pengerjaan CSR pun sama. Ketika kita memberikan CSR kepada masyarakat, yang menjadi faktor pertama itu adalah minta pengembalian dalam bentuk apapun. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, kalau itu masyarakat umum, ya itu tentu yang kita harapkan sebetulnya kepercayaan dalam masyarakat umum, sehingga orang akan percaya pada kita, dia nanti akan melakukan sesuatu, entah itu menyambung air dengan kita, entah melakukan apapun. Yang kedua, masyarakat yang memang ada kaitannya dengan kita, sehingga komunikasi ke depan dan seterusnya lebih mudah. Contoh, ketika di situ ada sumber air yang ada di situ, biasanya kita kasih CSR. Nanti itu kan menjadi salah satu faktor yang menjadikan bahwa kita nanti akan sama-sama enak dalam menjalankan. Saya kira itu. Ya, jadi saya mohon maaf nanti waktunya habis, tapi saya percaya Pak Ari nanti bisa menjawab pertanyaan juga kan, sesuai dengan secara akademisi. Kalau saya kan sesuai dengan kondisi real apa adanya. Jadi saya cerita kondisi yang ada di kami. Tapi sekali lagi sebelum saya nanti pamit kami, saya minta adik-adik CSR itu betul-betul sangat bermanfaat bagi kita. Utamanya dalam rangka mengembangkan perusahaan, meningkatkan kepercayaan, membangun komunikasi dan semuanya itu tentu bisa membesarkan kita di dalam mengelola perusahaan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja saya kira Pak Ari, nanti kalau ditambahkan. Terima kasih dan terima kasih Pak Dwi. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit saja kayak gitu. Ini pertanyaan dari Novi, faktor apa saja yang mendorong suatu perusahaan dalam melaksanakan CSR?
seperti yang tadi saya bilang di awal juga, CSR itu sebenarnya udah diatur, jadi ada landasan hukumnya di Indonesia ya. Ini untuk di Indonesia ada yang pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang persiaran terbatas. Terus ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dan yang tadi yang saya kutip tentang diatur di ISO 26000. Seperti itu ya. Jadi itu di situ ada klasifikasinya, perusahaan-perusahaan mana saja yang dikenakan tanggung jawab sosial perusahaan seperti itu. Nah, tapi kalau faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan itu, ya tadi kalau bisa kita lihat itu sebuah kebutuhan. Jadi CSR itu adalah kebutuhan dari perusahaan tersebut. Namanya kebutuhan pasti akan dipenuhi gitu ya, sama. Jadi jika perusahaan tidak memenuhi kebutuhannya, dia pasti tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan, akan mendapatkan akan kesulitan melakukan operasional dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi faktor apa saja yang mendorong, yaitu tadi, karena ini faktor utamanya adalah sebuah kebutuhan primer bagi perusahaan tersebut. Itu Mbak Novi. Itu Mbak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi dan Pak Akbar. Untuk Mbak Novi sudah cukup jelas ya jawabannya. Mengingat waktunya sudah jam 1, Pak Direktur, agenda yang lain. Kita lanjutkan untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa on kamera dulu teman-teman sebentar untuk didokumentasikan. Teman-teman, ya bisa on kamera sebentar saja untuk didokumentasikan. Ya. Sudah siap semua? Siap ya Pak, Bu? Kita dokumentasikan webinar pada siang hari ini dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita semua sudah dapat menambah wawasan tentang ilmu CSR dari kedua narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Bapak Dwi tentang pemaparan pada siang hari ini, Pak Hari Akbar, Ibu Mega. Terima kasih Bu, sudah rawuh. Semoga akan ada webinar-webinar ke depannya yang lebih menakjubkan dan menambah wawasan kita. Saya Devi Asifa Anamila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Pak Dwi, terima kasih Bu Pindah, teman-teman yang lain, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ade mau goodbye nggak Pak Ade? Bye. Terima kasih Pak Dwi. Makasih Bu, makasih Terima Pak. kasih semua. Makasih Ya, Pak. makasih semua. Terima kasih Pak Dwi. Ya, makasih. Mohon maaf apa adanya kita. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke Pak, makasih Dwi. Makasih. Izin live ya Devi, izin live ya. Assalamualaikum. Ya Pak Guru. Salam Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Siap Pak dosen. Open yuk. Tuh. Nunggu, bro.